Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi jalan-jalan sore di lapangan Kalpataru nih. Sebelum menutup hari seusai disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, rasanya ingin segera melepas penat untuk melakukan aktivitas olahraga maupun jalan-jalan sore ya. Tetapi bila masih bingung mencari tempat yang asyik untuk nyore di Kecamatan Kemiling khususnya, pergi ke lapangan Kalpataru bisa jadi alternatif yang tepat. Lapangan Kalpataru menjadi pusat kegiatan olahraga dan juga jajanan di wilayah Kemiling. Lokasi lapangan Kalpataru tepatnya berada di Jalan Teuku Cikditiro, Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Lapangan Kalpataru ini memiliki beberapa spot loh, yakni ada stadion mini, lapangan voli, taman bermain, dan pusat jajanan kuliner. Di dalam stadion mini terdapat fasilitas publik seperti lapangan olahraga, tribun penonton, podium, dan beberapa gazebo di beberapa sudut barat. Sebelumnya, Stadion Kalpataru ini sudah diresmikan oleh Wali Kota Bandar Lampung yakni Eva Dwiana pada April 2021 lalu. Kalau Tribuners mau cari lapangan voli ada di mana, letaknya ada di sebelah timur arena Stadion Mini. Sedangkan Taman Kalpataru berada pada sisi sebaliknya. Fasilitas publik Taman Kalpataru ini antara lain wahana bermain anak, gazebo, dan beberapa tempat duduk santai. Setiap menjelang sore hari, lapangan Kalpataru selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Saat berada di Stadion Mini, kebanyakan aktivitas yang dilakukan masyarakat adalah berolahraga seperti jogging, bermain sepak bola, latihan karate, dan latihan fisik. Banyak pula masyarakat yang memanfaatkan jalan di luar Stadion Mini sebagai lintasan jogging.
Sementara lapangan voli tentu saja lebih sering digunakan sebagai tempat latihan oleh para tim atlet bola voli. Selain aktivitas olahraga, ada pula yang hanya sekadar berjalan-jalan sore dan menikmati jalanan kuliner di sekitarnya. Sementara aktivitas di Taman Kalpataru juga tidak kalah menarik. Taman Kalpataru diteduhkan dengan pepohonan yang membuat suasananya selalu teduh, sehingga cocok sekali untuk bersantai dan berjalan-jalan bersama rekan, keluarga maupun orang terdekat. Anak-anak lebih suka bermain di sini. Mereka nampak asyik bermain perosotan, ayunan, dan bersepeda ria. Di sekitarnya juga banyak gelembung balon sabun yang berterbangan loh. Gelembung tersebut berasal dari seorang penjual yang memamerkan produk jualannya pada anak-anak. Tepat bersebelahan dengan sang penjual gelembung nampak terdapat jajanan unik. Dijumpai jajanan unik berupa permen gulali ala drama Korea Squid Game yang sempat viral. Harganya hanya Rp5.000 loh dan ukurannya sebesar telapak tangan orang dewasa. Selain itu masih ada es potong lezat tanpa pemanis buatan yang harganya sangat murah, yakni cuma Rp2.000 aja. Apabila perut mulai keroncongan, sebaiknya pergi saja ke warung angkringan bernama Bakso Kepo. Bakso Kepo lokasinya paling dekat dengan area Taman Kalpataru. Bakso Kepo terlihat paling mencolok dari lainnya karena paling ramai dan boothnya terbuat dari kayu coklat mengkilap. Bakso Kepo akan memanjakan perut dan kantong sebab porsinya banyak dan harga baksonya hanya Rp12.000, sedangkan mie ayamnya Rp10.000 aja.
Mie ayam ala bakso kepo ini selain banyak porsinya juga ditambah dengan 2 butir bakso serta campuran daging balungan yang melimpah loh. Tekstur mie-nya kenyal dan rasanya sangat gurih di lidah. Diketahui lapak bakso kepo ini buka mulai pukul 2 siang sampai pukul 10 malam. Nah, bagi Tribuners yang ingin segera menengok lapangan Kalpataru ini, untuk bisa menuju ke sana rutenya mudah banget. Karena dari bibir jalan raya saja sudah kelihatan. Lapangan Kalpataru ini berjarak 8,5 km atau 18 menit dari pusat kota Karangpusat. Dari kota Karangpusat menitik beratkan dari lokasi strategis yakni di Tugu Gajah atau Tugu Adipura. Dari Tugu Gajah keluar dari bundaran dan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Saat bertemu dengan Tugu Pengantin, belok kanan di Jalan Kartini. Lalu belok kiri di Jalan Cut Nyak setelah 290 meter. Kemudian berjalan mengikuti jalan hingga bertemu lampu lalu lintas. Berhenti lalu ambil arah kanan dan lanjut ke kiri setelah 800 meter di Jalan H. Agus Salim. Terus lurus mengikuti jalan raya sejauh 2,2 km. Dan akhirnya akan bertemu pada Tugu Durian Sukadanaham. Belok kanan di Jalan Raden Imba Kusuma, lalu sejauh 3,4 km akan tembus ke jalur 2 Kalpataru atau Jalan Teukuci di Tiro. Kemudian setelah 250 meter akan terlihat lapangan Kalpataru di sisi kiri jalan. Apabila Tribuners berasal dari Rajabasa, bisa berangkat dari Bundaran Rajabasa. Jaraknya diperkirakan sekira 5,9 km dan akan sampai di tujuan selama 12 menit. Rutenya keluar bundaran untuk masuk ke Jalan ZA Pagar Alam. Lalu setelah 550 meter belok kiri untuk naik ke Jembatan Layang guna bergabung ke Jalan Pramuka. Melewati Jalan Pramuka sejauh 3,7 km hingga mentok, lalu naik ke Jembatan Layang dan masuk ke Jalan Teukuci di Tiro. Lanjut ikuti jalur 2 sampai sekira 1,4 km dan akhirnya sampai di Lapangan Kalpataru pada sisi kiri jalan.
Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di lapangan Kalpataru.